keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari Haleluya, 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 haleluya. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Tuhan bersamamu, bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, tadi saya mengatakan bahwa arti Advent yang kedua adalah kedatangan Yesus kedua kalinya ke dunia ini untuk menentukan nasib kita umat manusia, selamat atau tidak selamat, masuk surga atau tidak masuk surga. Dan jalan yang diberikan sederhana. Dalam Injil tadi dikatakan melalui mulut Santo Yohanes, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kalau Allah mengampuni dosa kita, akhirnya terbuka bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita sudah dipermandikan. Kebanyakan kita sudah termandikan. Apakah itu sudah jaminan? Bertobat artinya kita sudah melakukan hal-hal
yang bertentangan dengan hukum dan kehendak Tuhan. Dan ini juga harus kita perbaiki. Masa COVID-19 ini banyak polemik yang terjadi. Dalam keadaan sehari-hari, hidup sehari-hari diperdebatkan, sehat dulu atau ekonomi lebih dulu. Sebetulnya kalau kita dengan hati yang tenang, dua-duanya kita perlukan. Bagaimana kita bekerja kalau tidak sehat? Bagaimana kita menjadi sehat kalau tidak didukung oleh materi-materi yang kita butuhkan dalam hidup? Banyak hal yang menjadi gendala, yang tadi dikatakan menghalangi, membuat jalan kita bengkak-bengkok, tidak rata, tidak lurus, menghambat kita menyambut kedatangan Yesus. Dengan bahasa lain, menghambat kita untuk masuk surga. Saya teringat akan peristiwa ketika Yesus mulai tampil di depan umum. Ada 3 godaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Godaan pertama adalah Yesus diminta mengubah batu menjadi roti. Ini berhubungan dengan makan minum, kebutuhan-kebutuhan yang sangat jasmani. Yesus menolaknya. Bukan Yesus mau mengatakan tidak perlu makan dan minum, tapi Yesus mengatakan untuk makan dan minum saya tidak boleh tunduk dengan godaan setan mengubah batu menjadi roti. Dan dalam Injil kita pernah mendengar ketika Yesus memperbanyakkan roti dan memberikan makan kepada ribuan orang, orang datang mencari Yesus karena ingin mendapat roti lagi. Sehingga Yesus menyindir, karena kamu ingin mendapat makan lagi, kamu ikut aku. Lalu Yesus menambahkan, nenek moyangmu makan mana di padang gurun, tapi mereka akan mati. Roti yang sungguhnya adalah tubuh dan darahku. Dengan kata lain, Yesus juga mau mengakui bahwa selama di dunia ini roti perlu untuk hidup, tapi yang lebih penting bahwa roti yang bisa membawa kita masuk surga. Jadi roti jasmani, kebutuhan jasmani ini memang perlu kita penuhi dalam hidup sehari-hari, tapi jangan sampai untuk memperoleh kebutuhan jasmani ini kita melanggar hukum Tuhan sehingga terhambat kita untuk masuk surga. Dan godaan Yesus yang kedua berhubungan dengan harga diri. Siapa sih yang tidak membutuhkan dihargai? Dan bukan sekali saja terjadi ketika orang dihina oleh orang lain, dia mungkin dalam bunuh. Harga diri kebutuhan pokok umat manusia. Tapi bagaimana memperoleh harga diri, itulah yang diingatkan Tuhan, jangan sampai melanggar hukum Tuhan. Dalam godaan Yesus, Yesus diajak naik ke menara, disuruh menjatuhkan diri, dan dikatakan nanti malaikat-malaikat akan menahan kamu, kamu tidak akan mati. Nah, tapi dalam hal ini, Yesus tidak mau ikut godaan setan. Berapa kesulitan, berapa perbuatan yang melanggar hukum gara-gara kita ingin harga diri. Contoh sederhana, anak sekolah elit, temannya punya HP bagus-bagus semua. Nah, dia punya HP-nya sederhana, mungkin karena harga diri dia mencuri. Kalau kamu bisa beli HP yang bagus silakan, tapi bukan dengan mencuri. Ada orang pejabat, karena pejabat harus mobilnya mewah, tapi gaji nggak cukup. Ya, bisa saja proyek-proyek diambil duitnya untuk mendapat mobil yang mewah tadi demi gengsi. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan untuk harga diri sangat bagus, tetapi harga diri bisa menggoda kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum Tuhan. Dan godaan Yesus yang ketiga adalah digoda untuk menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin nggak salah, tapi iming-iming akan mendapat kerajaan yang besar dari setan, itu yang ditolak oleh Yesus. Kita butuh seorang pemimpin, kita butuh dalam kelompok apapun, dari pemimpin yang saling kecil maupun paling besar. Tapi
seorang pemimpin, untuk menjadi pemimpin, kita bisa tergoda untuk melakukan jalan-jalan yang tidak benar, dan itulah yang dikritik. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi tadi, apa yang dimaksudkan jalan yang bengkok? Apa yang dimaksudkan jalan tidak lurus? Semua itu adalah tingkah laku, sikap-sikap kita, tingkah laku perbuatan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Apa itu? Membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dan dalam gereja secara sederhana dikatakan ada 5 perintah gereja, 10 perintah Allah yang kita langgar. Jadi kalau tadi dikatakan bertobat, maksudnya adalah mari kita tinggalkan perilaku kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan bagaimana cara yang paling baik secara positif? Dalam Injil Matius 25:45 dikatakan demikian. Ketika diadakan penggalitan terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, apa yang tidak kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, tidak juga kamu lakukan terhadap aku." Artinya, perhatian terhadap sama, termasuk orang yang paling lemah, paling sederhana, paling hina, itu menunjukkan juga perlakuan kamu terhadap Tuhan. Hukum Tuhan sederhana. Tuhan sudah mencintai kita tanpa jasa dari kita dengan mengutus putranya ke dunia. Tuhan juga mau supaya kita mencintai sesama. Hukum utamalah, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budinya, dan seterusnya, dan cintailah sesama manusia. Maka bagi saya pribadi, agar jalan lurus, agar jalan terbuka, agar Yesus datang ke tempat kita, agar kita bisa masuk surga dengan melaksanakan hukum kasih itu. Dan hukum kasih secara ekstrim dikatakan, apa yang tidak saudara lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, tidak juga saudara lakukan terhadap aku. Mari ini menjadi renungan kita. Masa persiapan Natal ini adalah masa kita mau menyambut Hari Raya Natal, tapi lebih dari itu, mari kita gunakan untuk refleksi pribadi, kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan kembali Tuhan ke dunia ini untuk mengendali kita. Apakah kita layak masuk surga atau tidak? Jalan sudah diberikan melalui pembaptisan, melalui pertobatan, dengan melaksanakan hukum kasih. Baik ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, ini yang ingin saya kemukakan sebagai bahan renungan. Tentu ini tidak mudah, tetapi Tuhan akan memberikan rahmat berlimpah kalau kita membuka diri kepadanya agar mampu melaksanakan hal ini. Amin.